sini saya akan menjelaskan tentang animasi. Animation atau disebut juga illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Contoh yang saya tampilkan merupakan frame yang bisa dihasilkan dari komputer, lalu frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar, sesuai teorinya yang disebut dengan persistence of vision. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis animasi. Yang pertama, animasi sel. Kata sel berasal dari kata celluloid, yang merupakan materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi. Sekarang, material film dibuat dari asetat. Animasi sel biasanya merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian-bagian terpisah yang digabung, misalnya antara objek dengan latar belakangnya sehingga mereka semua dapat bergerak secara mandiri. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat animasi sel. Yang pertama, menyiapkan ide atau storyboard. Skrip atau ide disiapkan berupa gambar yang berupa sketsa dan tulisan yang diserahkan ke direktur animasi. Yang kedua, voice recording. Mempersiapkan segala musik, sound effect, dan suara karakter animasi yang dibuat. Yang ketiga, ada namanya animatics atau disebut juga story reel. Biasa dibuat setelah soundtrack selesai dibuat, sebelum seluruh animasi selesai dikerjakan. Ini berisi gambar-gambar kejadian dan storyboard yang sesuai dengan adegan-adegan gambar. Yang keempat, design and timing. Setelah animatics selesai disetujui, maka animatics akan dikerjakan di bagian desain departemen. Biasanya melibatkan karakter designers, background stylist, art director, color stylist, dan timing director. Yang kelima, layout. Layout meliputi sudut penataran kamera, lighting, dan shading. Yang keenam, animation. Animasi digambar dengan pensil berwarna di banyak kertas. Diperhatikan juga detail gerakan, penyesuaian waktu, dan penyesuaian gerakan milik muka dan wajah. Yang ketujuh, background. Background digambar dengan menggunakan watercolor, painting, dan crayon. Yang kedelapan, traditional ink and pen and camera. Setelah semua selesai digambar, maka akan dilakukan transfer gambar di atas bahan yang disebut sel, dan akan difoto dan diputar di kamera. Yang kesembilan, digital ink and pen. Pada zaman sekarang digunakan scanner dan komputer. Yang kedua, animasi frame. Animasi frame adalah bentuk animasi yang paling sederhana. Contohnya, saat kita membuat gambar-gambar yang berbeda pada sebuah tepian buku, kemudian kita buka menggunakan jempol kita, maka secara cepat gambar tersebut akan kelihatan bergerak. Ketiga, animasi sprite. Pada animasi sprite, gambar yang digerakkan dengan latar belakang yang diam. Sprite adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri, misalnya seperti burung terbang. Dalam animasi sprite yang dapat kita edit hanyalah layar yang mengandung animasi sprite. Kita tidak dapat mengedit bagian dalam yang ditampilkan oleh layar untuk masing-masing frame, seperti pada animasi frame. Empat, animasi pad. Animasi pad adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan dengan lintasan. Misalnya dalam pembuatan animasi kereta api atau pesawat terbang. Pada kebanyakan animasi pad, dilakukan juga efek looping atau yang membuat gerakan pad terjadi secara terus-menerus. Yang kelima adalah animasi spline. Spline adalah representasi matematis dari kurva, sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus melainkan berbentuk kurva.
vektor. Vektor adalah garis yang memiliki ujung pangkal, arah, dan panjang. Animasi vektor mirip dengan animasi sprite, tetapi animasi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite-nya. 7. Animasi karakter. Animasi karakter biasanya terdapat pada film kartun. Semua bagian dalam film kartun selalu bergerak bersamaan. Software yang biasa digunakan adalah Maya Unlimited. Contoh film kartun yang dibuat dengan Maya Unlimited adalah Toy Story dan Monster Inc. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visual effect. Visual effect dapat dibuat dengan cara yang pertama, motion dynamics. Efek yang disebabkan perubahan posisi terhadap waktu. Yang kedua, update dynamics. Efek yang disebabkan perubahan pada suatu objek. Contohnya bentuk, warna, struktur, dan tekstur. Yang ketiga, perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera. Computer based animation. Computer based animation adalah teknik pengolahan animasi menggunakan komputer dengan tool untuk membuat visual effect. Yang pertama, bahasa animasi. Ada 3 kategori bahasa animasi. Yang pertama, linear list notations. Semua event dalam animasi ditulis dengan sebuah awal dan akhir nomor frame dan sebuah aksi yang akan dilakukan pada suatu koordinat tertentu. Yang kedua, general purpose language. Dilakukan dengan menempelkan animasi pada bahasa pemrograman biasa. Yang ketiga, graphical language. Graphical language adalah bahasa visual yang mampu memvisualisasikan aksi dari perintah-perintah untuk membangun animasi. Metode untuk mengontrol animasi. Yang pertama, full explicit control. Animator mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi. Bahkan untuk data-data seperti interpolasi dan rotasi dilakukan secara eksplisit atau berdasarkan inputan dari mouse, keyboard, atau joystick. Selanjutnya, transmisi animasi. Pertama, symbolic representation. Objek animasi direpresentasikan bersamaan dengan perintah operasinya, kemudian di sisi penerima baru ditampilkan. Misalnya, bola yang dilakukan adalah bola digelindingkan. Yang kedua, pixmap representation. Pixmap ditransmisikan semua dan ditampilkan di sisi penerima. Selanjutnya adalah anime atau anime adalah animasi buatan Jepang. Anime biasanya menggunakan tokoh-tokoh karakter dan background yang digambar menggunakan tangan dan sedikit bantuan komputer. Cerita anime pun bermacam-macam jenis layaknya film. Ada adventure, science fiction, children, romance, medieval fantasy, hentai atau erotika, horror, action, dan drama. Genrenya pun ada banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang genre anime. Yang pertama ada Bishoujo yang menceritakan tentang karakter gadis cantik yang gagah. Yang kedua ada Bishonen yang menceritakan tentang pemuda tampan dan elegan. Yang ketiga ada ecchi atau humor seks remaja. Yang keempat ada hentai atau pornografi. Yang kelima adalah josei yang bercerita tentang wanita muda. Yang keenam adalah kodomo yang ditujukan untuk kartun anak kecil seperti Doraemon. Yang ketujuh ada mecha, anime yang menceritakan tentang robot raksasa. Yang kedelapan ada moe, anime tentang karakter yang sangat gagah atau cute seperti Naruto. Yang kesembilan ada seinen, anime yang ditargetkan untuk pemuda atau pria dewasa. Yang kesepuluh ada sentai atau super sentai, dia merujuk kepada tim superhero. Yang ke-11 ada shoujo atau young lady atau little girl. Lalu ada mahou shoujo dan shonen. Flash dan animasi web. Animasi dapat ditambahkan ke dalam halaman web dalam bentuk animasi GIF atau video embedded. Format yang paling populer adalah Shockwave Flash atau SWF. Biasanya digenerate menggunakan Macromedia Flash yang berupa animasi vektor. Timeline dan stage. Animasi yang dibuat di Flash diorganisasikan dengan
timeline. Animasi dapat dibuat pada single frame pada suatu waktu, dengan menambahkan keyframes pada timeline secara sekuensial. Stack adalah sub-window di mana frame dibuat dengan menggambarkan objek. Simbol dan twinning. Objek dapat disimpan pada library dalam bentuk khusus yang dinamakan simbol, sehingga dapat dipergunakan ulang. Twinmotion dapat dibuat dengan beberapa cara. Hasil twinning dapat dilihat pada timeline berupa tanda panah pada awal dan akhir keyframe yang dipilih. Motion twinning, gerakan gambar ditentukan terlebih dahulu dengan membuat motion pad. Shape twinning dikenal dengan nama morphing, perubahan bentuk suatu objek menjadi bentuk baru. 3 macam simbol di dalam Flash. Yang pertama graphic symbol, simply reusable vector objects dipergunakan untuk motion twinning. Yang kedua button symbol dipergunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Animasi 3D mudah untuk dideskripsikan, tapi lebih sulit untuk dikerjakan. Properties 3D model didefinisikan dengan angka-angka. Dengan merubah angka bisa merubah posisi objek, rotasi, karakteristik permukaan, dan bahkan bentuk. Faktor yang membuat animasi 3D lebih sulit, yang pertama harus memvisualisasikan bentuk 3 dimensi. Yang kedua, kemampuan processing untuk proses render objek 3D. Yang ketiga, perlu cukup dana, kesabaran, dan latihan.